Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, umumnya para petani, rekan-rekan penyuluh, kemudian rekan-rekan pencinta bonsai di seluruh tanah air, saya akan mencoba di channel saya ini bernama SCBA, Sakti Community Bonsai and Agriculture. Saudara-saudara sekalian, semua permainan di dunia ini memerlukan guru dan pelatih, kecuali permainan cinta. Hanya cinta yang tidak punya guru dan pelatih. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam ilmu pertanian itu ada ilmu. Ilmu itu harus ilmiah. Kemudian setelah ilmiah, alamiah, dan terakhir kita harus amaliyah. Saudara-saudara penyuluh seluruh Indonesia, rekan-rekan petani dan pembonsai di seluruh tanah air yang saya cintai. Untuk pertama kali saya akan mencoba menerapkan atau menerangkan bagaimana cara mempercepat bonsai pada tanaman beringin, iprik kimeng. Mari kita, saudara-saudara sekalian, dan sebelum itu saya ingin berpesan, sampaikanlah subscribe, suka atau tidak suka. Mari kita saksikan. Saudara-saudara sekalian, apa itu pengertian bonsai? Bonsai adalah miniatur dari sebuah tanaman alam. Jadi tanaman alam yang diperkecil dengan mempunyai daya seni dan mempunyai aturan-aturan anatomi pertumbuhan tanaman. Contohnya, kita jalan-jalan lang-lang buana atau di seluruh alam kita seperti ini, seolah-olah kita melihat pohon kayu itu besar, tetapi setelah kita bonsai, seolah-olah bonsai itu adalah perwujudan daripada pohon kayu yang besar. Itulah namanya bonsai, seolah-olah kita bisa naik. Contohnya, saudara-saudara sekalian, bonsai batu pemuda. Lokal. Miniatur. Ini pohonnya besar, ya sebesar lengan saya. Kemudian ini dibuat bonsai. Inilah namanya bonsai yang sesungguhnya. Jadi miniatur daripada sebuah tanaman alam. Apa syarat-syarat bonsai, saudara-saudara sekalian? Syarat bonsai itu di bawah perakaranya kuat. Nah, ini seperti kita cakar. Jadi, tolong videonya, ini cakar. Kemudian bongkolnya besar. Nah, ini semakin atas semakin mengecil. Nah, secara anatomi, cabangnya yang paling bawah itu lebih besar. Ini cabang pertama, ini cabang kedua, kemudian lanjutnya dan selanjutnya. Jadi bonsai tidak sembarang bonsai, jadi tanaman itu kita perkecil namanya bonsai, tidak. Kan punya aturan. Jadi ada gerak dasarnya, bagaimana liukan kayu itu, pecahannya. Nah, itu baru namanya bonsai. Dan untuk pertama kali, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan penyuluh, petani dan pembonsai pemula yang saya cintai, mari kita, judul yang pertama ini adalah bagaimana mempercepat membentuk bonsai kimeng dari cangkukan. Mari kita lihat, saudara-saudara sekalian. Ya, ini tanaman kimeng yang saya buat. Saya termasuk kelas pemula, saudara-saudara sekalian. Jadi tanaman beringin kimeng ini
asalnya ini cangkukan. Cangkukan kurang lebih kalau beringin ini dicangkuk, baik cangkuk angin maupun cangkuk dengan memakai tanah, paling cepat 21 hari atau 3 pekan sudah tumbuh akar. Nah ini contoh dari bahan cangkukan. Nah ini saudara-saudara, ya pada umumnya kita semua bisa mencangkuk. Bagi para petani terutama atau rekan pembonsai juga ini kita cangkuk. Ini sebagai bahan dasar kita untuk bahan induknya. Jadi saya mencangkuk tanaman kimeng ini dari bahan induk. Nah, kemudian barulah kita nanam. Dari sini mukanya, karena bonsai itu punya muka, saudara sekalian. Ini dulu cangkukan seperti yang saya sampaikan tadi, ini cangkukan. Nah setelah cangkukan ini kita tanam di pot biasa dengan media pasir, paling bagus pasir Malang, tapi kalau ada, tapi cukup dengan menggunakan pasir bangunan yang kualitasnya tinggi, kemudian dicampur tanah sedikit, kemudian pupuk kompos sedikit. Nah kita tanam biasa-biasa saja, seperti kita tanam cabai, kita tanam bayam dan lain sebagainya. Apa ini untuk merangsang pertumbuhan akarnya, Pak? Nah untuk merangsang pertumbuhannya akar, pertama kali kalau sudah keluar akar cangkuk, jadi hanya cukup dengan penyiraman dan kita tempatkan di tempat yang naung dulu untuk selama 1 atau 2 pekan. 2 pekan ya. Nah, kemudian ini saudara-saudara sekalian, cangkukan induk ini belum tentu dia cabang-cabangnya ini lengkap. Nah ini akan kita ceritanya, kita akan membuat bonsai kimeng dengan formal. Apa formal itu saudara-saudara sekalian? Jadi timur barat, kiri kanan lengkap. Ini pertumbuhannya sesuai dengan anatomi alam. Jadi cabangnya ini paling besar, paling bawah ini paling besar, nomor 2 yang nomor 2, nomor 3 yang nomor 3, urutan. Jadi sesuai dengan urutannya cabang-cabangnya ini. Jadi ini bentuknya formal. Ini namanya bentuknya formal. Jadi tidak terlalu banyak meliuk-meliuk. Nah ini lurus, kebetulan ini cabangnya lurus. Nah, karena pertama kali kita tanam ini induknya ini, tetapi karena tidak tumbuh tunas di sini juga tidak tumbuh tunas. Nah, kita mengambil cangkukan lain. Nah, setelah kita tanam cangkukan induknya kurang lebih selama 3 bulan, ini kita taruhkan lagi beberapa cangkukan. Nah inilah jadinya saudara-saudara sekalian, ini tanaman cangkukan ini baru berumur 3 bulan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, terutama para pecinta bonsai, supaya mempercepat. Jadi target kita 5 tahun bisa kita dobrak, bisa kita percepat, kita persingkat menjadi 3 tahun. Nah ini baru 3 bulan saudara-saudara sekalian, ini yang berasal dari cangkukan. Baru berasal dari cangkukan. Nah kemudian bagaimana selanjutnya? Tibalah kepada saatnya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini saudara-saudara sekalian, kalau sudah tumbuh akarnya, tumbuh batang dan daunnya, kemudian ini sudah ada pertumbuhan tunasnya dari bahan cangkukan yang induknya. Nah ini adalah cangkukan yang kita taruh belakang, dan ini kita cangkukan yang kita taruhkan belakang supaya bonsai ini formal dan lengkap sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara sekalian, adalah
sesuai dengan anatomi dari alam. Oh, Jadi sesuai dengan anatomi ya. ya, cabangnya yang paling bawah lebih besar, kemudian sebelah kiri ini lebih kecil lagi, kemudian di tengah ini lebih kecil lagi, kemudian ini kiri lagi lebih kecil lagi, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah, inilah nanti saudara-saudara sekalian, tunas yang paling akhir ini atau cabang yang paling akhir ini adalah bahan untuk membentuk mahkotanya. Jadi mahkotanya nanti saudara kalau sudah dikawat ini akan berbentuk. Nah, jadi ini masing-masing cabangnya ini saudara-saudara kalian belum tentu ini semua dipakai. Jadi ini kita akan potong, pruning nanti, potong, kemudian paling bawah ini kita potong. Nah, cabang tunas anak cabang barunya inilah yang kita mainkan nanti. Jadi ini kan enak saja kita mainkan ini, tetapi tidak indah sesuai dengan kaidah-kaidah perbonsian. Jadi, yang lebih cocok berarti yang di sininya. yang Paling atas. Kalau paling atas ini ada calon mahkotanya nanti berbentuk payung, atau khususnya di Indonesia ini tidak bisa berbentuk segitiga kerucut, tapi anatomi daripada pertumbuhan tanaman-tanaman di Indonesia ini adalah berbentuk payung, jadi tidak berbentuk kerucut, jadi segitiga. Demikian saudara-saudara sekalian di tahap pertama pembelajaran kita. Nanti di lain kali kita akan sambung lagi, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, ilmu pertanian itu adalah, pertama adalah ilmu, kemudian ilmu itu harus ilmiah. Kenapa harus ilmiah? Karena semua permainan di dunia ini menumbuhkan tinggi, baru tidak bisa berhasil, dan kita pelajari. Kemudian setelah dia ilmiah, alamiah. Bagaimana yang dimaksud alamiah? Alamiah itu adalah tidak kita bikin bunga dari bahan plastik. Nah, ini kita alamiahnya itu dari kayu, dari tanaman, tidak dari plastik. Itu yang maksudnya alamiah dan amaliyah. Nah, ilmu yang dari pertanian itu kita amaliyahkan. Karena kenapa halalkah perbuatan bonsai ini, saudara-saudara sekalian? Itu paling halal. Karena anak cucu kita belum tentu dia akan dapat melihat kimeng, belum tentu akan dapat kita lihat asam. Lebih asam sekarang, kayunya kualitas daya bakarnya tinggi, kadang-kadang banyak dipakai untuk mengopen bahkan pengopenan tembakau. Jadi anak cucu kita akan menumbuhkan tadi, oh begini kimeng, oh begini tanaman-tanaman yang lain. Sebagai edukasi. Ya, sebagai edukasi. Jadi saudara-saudara sekalian, nah ini yang edukasi pertama yang saya sampaikan ini adalah contoh tanaman bonsai dari bahan kimeng, iprik kimeng atau beringin kimeng. Termasuk beringin ini Pak ya? Ya, termasuk beringin. Termasuk beringin ini. Karena beringin ini secara botaninya, ilmu pertanian itu kurang lebih kalau tidak salah 198 jumlah beringin. Jadi macam-macam varietasnya beringin itu. Jadi ada yang banyak familinya berarti Pak. Ya, banyak familinya. Nah, demikian saudara-saudara untuk tahap pertama ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya mari kita belajar terus, baik bonsai, baik tanaman-tanaman pertanian, dan khususnya saya sampaikan maju terus para penyuluh, maju terus para pembonsai, dan maju terus para petani di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.